Ibrahim Al-Adham, Syaqiq Al-Balkhi. Ini seorang sufi. Dia berguru kepada seorang mursyid selama 33 tahun. Kalau Kang Imam baru 3 tahun ya. Ini mah sudah 33 tahun. Ya, Kang Bunda baru 3 tahun lah. Ngaji khairannya baru 3 tahunan lah segitu. Ini 33 tahun. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, kamu mondok di sini selama 33 tahun, apa yang kau peroleh? Dia katakan, saya memperhatikan di dunia ini orang mencari teman kayak begini nih, mencari teman, mencari sahabat. Kemudian kalau ada yang dicintainya, dia menyanjung-nyanjungnya, ya kan, selalu disayang, keinginannya dipenuhi, bahkan siap berkorban untuk yang dicintainya. Di sini Binter Club ada ceweknya enggak? Laki semua? Cowok semua ya? Ya kurang serem dong. Cari ya anggota ceweknya biar rame. Ya nggak apa-apa, perempuan pakai Binter nggak ada masalah. Dia bilang bahwa ternyata kesayangan, kecintaan, teman dekat, sahabat karib, ketika dia itu kembali kepada Sang Pencipta, begitu masuk kubur, mereka hanya mengantarkan di atas. Setelah kita dikubur, mereka kembali masing-masing, goodbye, selamat tinggal. Itu pelajaran saya dari pesantren itu seperti itu. Jadi kalau begitu, yang harus perlu kita perhatikan di atas persahabatan dan pertemanan, apa yang kita bawa ke kuburan itu adalah amal kita. Berarti amal kita yang akan menyertai kita nanti. Maka itulah sendiri-sendiri, silakan kita berkumpul dalam satu klub, tapi kita punya amalan yang berbeda-beda. Kita mati, semuanya akan kembali, mereka akan meninggalkan kita, dan yang akan menyertai kita adalah amalan-amalan kita. Itu satu pelajaran penting yang beliau dapatkan. Saya kira mungkin salah satu yang menyebabkan kita menjadi takut mati adalah karena kita merasakan meninggalkan orang yang kita cintai. Betul nggak? Betul. Umpamanya Kang Im ngaji khairan, salah satu yang menyebabkan kita menjadi agak takut mati itu ketika melihat anak kita yang lucu-lucu. Pernah nggak terpikir, nanti kalau saya mati, nanti anak saya ada yang menyayangi enggak? Nanti sekolahnya bagaimana? Betul nggak? Muncul itu nggak? Iya. Selalu yang itu karena ada yang kita cintai. Malah justru semakin banyak yang kita cintai di alam dunia nih, rasa takut kita semakin membengkak. Percaya nggak? Satu. Kemudian juga ketika kita memiliki, bersiap-siaplah bahwa apapun yang kita miliki, mobil, rumah, motor Binter namanya, nanti ini suatu ketika akan kita tinggalkan semuanya, dan selamat tinggal untuk selamanya. Nah, makanya yang kedua kata Syaqiq Al-Balkhi, bahwa makanya di alam dunia ini kita harus melihat bahwa banyak kita mengalami penderitaan, kesengsaraan. Ini satu disebabkannya karena kita kurang hati-hati. Ya. Dan yang kedua adalah karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ini terinspirasi dari firman Tuhan,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, terus fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya bahwa fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada makom Tuhannya. Ini saya terjemahkan dulu. Orang yang takut pada makom Tuhannya itu dalam bahasa Indonesianya orang yang mawas diri, berhati-hati. Ini satu pegangan hidup bahwa kalau kita ingin selamat di akhirat, di dunia juga perlu selamat dong. Supaya selamat apa? Satu, berhati-hati, mawas diri. Semua itu ada aturan-aturannya. Dalam pergaulan ini, salah satu yang menyebabkan kita menjadi bermusuhan itu salah satunya karena kita dikecewakan. Umpamanya teman kita pinjam uang 100 juta, terus gemblong. Apa yang terjadi? Pertengkaran kan? Putus. Atau kita menitipkan barang amanah, tiba-tiba barangnya hilang gitu. Makanya ke depan saya pesan supaya klub Binter ini supaya tetap utuh, harmonis, ya, jangan berikan peluang kesempatan termunculnya permusuhan di antara kita. Jadi kita pakai standar syariat. Karena syariat kita mengajarkan satu standar perilaku yang menjamin kira-kira jangan sampai ada yang dirugikan. Umpamanya ada teman kita pinjam, kita sudah biasa touring berulang-ulang, kita sering nginep di rumahnya, dia juga sering sama kita sering makan bersama, tidur bersama, nangis bersama. Suatu ketika saking akrabnya pinjam duit 20 juta. Kadang-kadang kita ini nggak merasa atau keseganan yang tidak berlandaskan. Begitu disodorkan kwitansi dan materai secara tertulis, selah masa pakai segala macam wadah teman sendiri, betul nggak? Kakak adik pinjam duit ada kwitansinya nggak? Nggak ada. Rasanya kita kayaknya tidak pantas kok. Umpamanya punten nggak perlu ya, saya pinjam uang, punten ya ini nih. Ya terus mana lah masa orang buya pakai kwitansi segala macam. Ini sebetulnya kan pelanggaran terhadap syariat. Kalau terjadi apa-apa jangan menyalahkan Tuhanmu. Tuhanmu sudah mengatur sebaik mungkin. Tetapi kamu yang melanggar karena kamu mengikuti perasaan pribadi. Masih akan lagi khairan pinjam sama Kang Im harus pakai kwitansi. Silahkan terpiram hanya 5 juta kok. Padahal Allah telah menyuruhkan wa idza tadayyantum bidainin faktubu, ada tertulis. Kalau perlu jumlahnya besar ya ada saksi. Kemudian ada kesepakatan pinjamnya berapa bulan, pengembaliannya bagaimana ya dong. Nah kalau jumlahnya besar ada jaminan, iya dong. Betul nggak? Nah ini tolong dalam klub Binter ini tetap dalam aturan-aturan syariat sebaiknya kita amalkan aja. Karena syariat ini bukan untuk mempersulit sebetulnya, tapi untuk menjamin keselamatan kita. Percaya nggak? Ini, jadi jangan ribet teman suka selamat. Ya memang aturannya begitu. Nah kalau nggak bayar gimana? Kan kalau ada jamnya kan jelas. Nah, itu salah satunya. Nah makanya faman khafa maqama rabbih itu artinya bahwa bukan takut makom Tuhan, memangnya Tuhan ada makamnya, makam kuburan ya, bukan begitu. Artinya bahwa dia dalam kesadarannya bahwa Allah selalu mengontrol dirinya ini. Itu satu.
Yang keduanya wanahan nafsa anil hawa, bisa nahan nafsa. Bahasa Indonesianya tuh nahan nafsu ya, aneh ya. Nah itu mencegah. Nafsu itu adalah keinginan-keinginan diri kita yang melanggar syariat. Gitu. Jadi artinya apapun keinginan yang muncul dalam diri kita, ketika itu secara syariat melanggar aturannya, kita harus mampu berjuang, mempertahankan diri, mencegah jangan sampai kita melanggar. Itu. Touring ya touring. Kalau di situnya verboden ya jangan diterus dong. Betul nggak? Touring ya touring. Tapi kalau di situ ada aturannya tidak boleh berhenti ya jangan berhenti dong. Nah, jadi sampai aturan lalu lintas, aturan pergaulan semuanya itu setiap kita ada keinginan melanggar, disitulah kita punya kekuatan untuk menahan jangan sampai. Jadi saya kira satu hati-hati, kedua kita punya personalitas kepribadian yang kokoh untuk bisa mencegah diri kita melanggar atau melanggar larangan-larangan Tuhan, larangan-larangan pemerintah atau juga norma-norma yang berlaku.